Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Putri Rahmawati dari kelas Ilmu Hukum Konsentrasi Praktisi Hukum semester 6 dengan akhiran NIM 099. Di sini saya akan membahas tentang pelanggaran hak anak oleh media dalam kasus Mario Dandi. Baik, jadi setiap anak di Indonesia ini memiliki hak untuk dilindungi, termasuk dalam proses hukum. Perlindungan ini tidak hanya berlaku bagi anak sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku ataupun sebagai saksi. Sayangnya, dalam beberapa kasus yang kemarin sempat viral, hal tersebut tidak sepenuhnya dihormati oleh media. Media dan masyarakat dalam hal ini terkadang secara tidak sadar turut menyebarluaskan informasi yang seharusnya dirahasiakan, termasuk identitas dan kehidupan pribadi anak. Jadi, perlindungan bagi anak ini diatur dalam beberapa pasal. Yang pertama di sini ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Khususnya itu ada di pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum ini wajib untuk dirahasiakan. Identitas yang dimaksud itu tidak hanya nama, tetapi juga termasuk foto, nama orang tua, alamat rumah, sekolah, hingga latar belakang kehidupan pribadinya si anak. Jadi, dalam pasal 19 ini disebutkan, pertama, identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi ini wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun media elektronik. Yang kedua, identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu meliputi nama anak, nama korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak korban ataupun anak saksi. Nah, yang kedua di sini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Khususnya dalam pasal 64 ini mengatur bahwa pemerintah wajib melindungi anak dari segala bentuk informasi yang dapat membahayakan perkembangan mental dan psikologisnya. Pasal 64 berbunyi bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf B dilakukan melalui ada 9 cara. Yang pertama di sini ada perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Lalu yang kedua, di sini ada pemisahan dari orang dewasa. Yang ketiga, di sini ada pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Yang keempat, ada pemberlakuan kegiatan rekreasional. Yang kelima, ada pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya anak. Yang keenam, di sini ada penghindaran dan penjatuhan pidana mati atau pidana seumur hidup. Yang ketujuh, ada penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara kecuali dengan upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Selanjutnya di sini ada pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Lalu yang terakhir di sini ada penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Untuk peraturan selanjutnya di sini ada di pasal 76F dan 76G dalam undang-undang yang sama. Pasal ini menegaskan bahwa anak itu tidak boleh dieksploitasi secara psikis dan seksual, termasuk melalui media massa. Artinya, ketika ada informasi mengenai kehidupan seksual seorang anak yang disebarluaskan secara terbuka oleh media, hal ini tentunya berpotensi untuk melanggar undang-undang tersebut. Apalagi jika hal itu disampaikan tanpa persetujuan atau bahkan mungkin bertujuan untuk mempermalukan si anak. Di pasal 76 ini disebutkan bahwa Komisi Perlindungan Anak ini bertugas untuk yang pertama, ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Yang kedua, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Yang ketiga, ada mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Yang keempat, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Yang kelima adalah melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. Lalu selanjutnya ada melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Dan yang terakhir, ada memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan atas pelanggaran terhadap undang-undang ini. Lalu untuk aturan terakhir, ada di dalam kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Tepatnya di pasal 5 ini disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menyebarluaskan atau menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak boleh menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
Dalam pasal ini ditafsirkan, yang pertama, identitas itu adalah semua data dan informasi menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak keberadaan orang tersebut. Nah, yang kedua di sini adalah anak itu adalah orang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kasus yang akan saya bahas. Jadi, beberapa waktu lalu publik ini sempat dihebohkan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan salah satunya oleh anak berusia 15 tahun pada saat itu yang berinisial AG. Nah, AG ini menjadi sorotan media dan masyarakat meskipun statusnya ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Media-media besar ini memang tidak menyebutkan mengenai identitas dari anak sebagai pelaku ini, akan tetapi dalam media lain, informasi seperti usia, nama sekolah, wajah, bahkan hubungan pribadinya dengan pelaku utama ini tetap tersebar luas, terutama di media sosial dan platform digital. Lebih dari itu, bahkan sejumlah pihak ini membahas kehidupan seksual anak AG tersebut secara terbuka. Ada beberapa konten yang menyatakan bahwa anak AG ini bahkan sudah melakukan hubungan badan atau hubungan seksual dengan pelaku utama dari tindak pidana tersebut, dan media-media ini bahkan mengaitkan hal tersebut dengan peranannya dalam kasus penganiayaan. Padahal tindakan menyebarluaskan informasi seperti ini, apalagi terhadap anak, jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap hak perlindungan anak. Nah, lalu apa sih dampaknya terhadap anak AG ini? Dampak dari penyebaran identitas anak di ruang publik ini sangat besar. Anak yang seharusnya menjalani proses hukum secara khusus dan dilindungi ini, justru dalam kasus ini menjadi korban kedua dari publikasi media. Ia bahkan mengalami trauma jangka panjang. Dia bisa dijauhi lingkungan sosialnya, atau bahkan mungkin dia akan kesulitan untuk menjalankan pendidikan dan kehidupan secara normal. Dalam konteks peradilan pidana anak, hal ini bertentangan tentunya dengan prinsip rehabilitatif yang menjadi tujuan utama dari sistem tersebut. Media dan masyarakat yang seharusnya menjadi bagian dari perlindungan justru dalam kasus ini itu malah memperburuk keadaan. Undang-undang dan kode etik seperti pasal-pasal yang tadi saya sebutkan sebelumnya itu sudah cukup jelas mengatur bahwa anak ini harus dilindungi baik oleh pemerintah, media, ataupun kita sebagai masyarakat. Nah, yang kita butuhkan sekarang ini adalah kesadaran dari kita sendiri untuk menerapkan sistem atau menerapkan pasal-pasal tersebut, menerapkan aturan tersebut. Sebab anak ini tetaplah anak walaupun ia sudah melakukan kesalahan. Sebagai anak, dia berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua, termasuk hak atas privasi dan masa depannya. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.